Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Sinabil. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalian bagian Microtik Administration mengenai tentang firewall filter rule. Oke, sebelum saya lanjut, di sini ada beberapa daftar isi saya akan jelaskan pada video atau playlist kali ini. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep chain pada firewall filter rule. Terus kita ada konsep if dan konsep then, lalu ada firewall strategi. Lalu kita akan belajar mengenai studi kasus ke-1 dan studi kasus kedua. Lalu kita akan menginstal Docker, dan setelah itu blokir website, dan setelah itu firewall log. Terus kita akan belajar mengenai network, time protokol, serta firewall fitur type. Oke, di sini kita akan masuki materi pertama, yaitu konsep chain pada firewall. Oke, di sini uh, ada sebuah topologi ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini ada PC1, lalu terhubung dari ETH0 ke ETH2 router Mikrotik, dan di sini di router Mikrotik terhubung ke yang namanya ISP. Oke, di sini sebelum saya lanjut ke materi konsep firewall, saya akan menjelaskan sedikit tentang topologi ini. Yang intinya topologi ini ada memiliki dua jenis IP ya, yaitu IP private dan IP public, betul. Oke, di sini IP private-nya dari PC1 ini IP private, umpama dia menggunakan IP 10 10 10.1. Nah, terus di IP public ini umpama ini ibaratkan kita Google aja 8 Oke, di sini IP Google. Di sini ada IP private dan IP public. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uh, konsep chain pada firewall. Oke, di sini ada 3 chain yang terdapat di firewall filter. Nah, di situ ada chain input, lalu ada chain output, dan ada chain forward. Oke, saya akan membahasnya satu persatu ya. Di sini kita mulai dulu dari chain input. Ini di chain input ada keterangan memblokir paket yang menuju router dengan destination router. Oke, intinya seperti ini. Kalau chain input itu tujuannya atau destinationnya selalu ke router. Umpama kita dari PC1 nih, PC1 ingin ping ke router. Nah, maka chainnya yang dilakukan adalah input. Kita contoh lagi. Nah, contoh kita ISP atau Google ya. Google kita ingin ping ke router, maka chainnya yang didengarkan adalah input juga. Pokoknya yang bertujuan ke router itu menggunakan chain input. Oke, yang kedua itu adalah chain output. Output itu adalah memblokir paket yang bersumber dari router. Source-nya itu biasanya adalah router. Nah, di sini ada output ya. Oh, sebentar. Saya ganti warna dulu. Nah, di sini ada output. Output ini artinya dia memblokir paket yang bersumber dari router. Pasti dia itu yang bersumber dari router. Contohnya, dari router ingin ping ke uh, PC nih, ingin ping ke PC. Jadi otomatis dia pakai chain input. Lalu dari router juga ingin ping ke ISP nih, ingin ping ke Google. Maka dia juga pakai chain. Oh, sorry ya, maaf. Maksudnya saya tadi chain input ya. Maaf, saya ulangi lagi. Dari contohnya dari router ke PC1, dia akan menggunakan chain output. Sedangkan dan dari router ke Google, ke maksudnya ke internet, ke ISP, dia juga menggunakan chain output. Pokoknya yang bersumber dari router, semua yang bersumber dari router itu chainnya pasti menggunakan output. Oke, sekarang kita lanjut chainnya, kita bahas chain forward. Oke, forward ini chain yang sering kali kita gunakan di kehidupan nyata ya teman-teman. Nah, di sini contohnya kita ada PC1 ya. Kita umpama ini kita laptop kita. Nah, kita ini sedang mengakses yang namanya youtube.com atau google.com. Nah, itu pasti melewati yang namanya router Mikrotik atau router yang lainnya. Nah, itu pasti uh, menggunakan chain forward. Nah, jadi intinya kalau chain forward itu setiap
yang melewati router akan menggunakan chain forward. Contohnya dari PC1 ke Google, atau PC1 ke YouTube, atau PC1 ke IP public. Nah, itu akan menggunakan chain forward. Sebaliknya dari internet umpama akan akses ke IP private nih, ke lokal ya. Itu juga melewati router MikroTik, maka memakai chain forward. Nah, kita sekarang akan memasuki bukan studi kasus ya. Kita contoh kasus ya. Contoh kasus di sini ada beberapa contoh kasus. Contoh kasus 1, 2, dan 3. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini ada contoh kasus 1, ingin memblokir paket ping dari internet atau laptop ke router. Awas ya teman-teman, ke router. Berarti ini tujuannya adalah ke router. Berarti setiap yang bertujuan atau yang berdestination ke router pasti akan menggunakan chain, ya benar sekali, chain input. Oke, jadi nomor satu itu menggunakan chain input. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Ingin blokir paket ping dari router ke laptop atau internet. Awas ya teman-teman, ingin blokir paket ping dari router ke laptop atau ke internet. Nah, ini bisa diperhatikan dari router, berarti itu artinya bersumber atau source-nya itu adalah dari router menuju keluar. Keluar itu baik ke laptop atau ke internet. Berarti setiap paket yang bersumber dari router, maka chain-nya menggunakan output. Output. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Ingin blokir paket ping dari laptop ke internet. Awas ya, dari laptop ke internet. Jika kita lihat topologi di sebelumnya, kita contoh kasusnya itu adalah dari laptop ke internet. Berarti dia itu dari LAN ke internet ya. Berarti otomatis dia melewati yang namanya router. Berarti setiap paket yang melewati router, baik itu dari laptop ke internet atau sebaliknya dari internet ke laptop, maka dia otomatis akan menggunakan chain yang bernama forward. Forward. Oke, ini. Nah, kita ulangi lagi. Untuk nomor satu ini, ingin blokir paket ping dari internet atau laptop ke router. Oke, itu menggunakan chain input. Kenapa menggunakan chain input? Karena ini bertujuannya atau destinationnya itu tujuannya ke router, ya benar sekali. Nah, terus yang kedua, ingin blokir paket ping dari router ke laptop atau internet. Nah, ini jawabannya adalah chainnya adalah output. Kenapa output? Karena dia source-nya atau sumbernya itu adalah router. Jadi chain yang tepat adalah output. Nah, terus yang ketiga, ingin blokir paket ping dari laptop ke internet. Itu menggunakan chain forward. Nah, kenapa chain forward? Karena dia itu melewati router, baik dari laptop ke internet ataupun dari internet ke laptop. Dia pasti melewati yang namanya router. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja video yang dapat saya bahas tentang konsep chain pada firewall. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.